Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Karis Novela bersama dua rekan saya, yaitu Saudari Mondestu dan Saudara Saprina Sution. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pembahasan dari hasil review kami, yaitu tentang perluasan gerakan tarbiyah di Indonesia melalui ta'aruf dan pernikahan yang ditulis oleh Suaidi Asy'ari. Nah, Suaidi Asy'ari ini merupakan seorang guru besar di Universitas Islam Negeri Jambi. Nah, saat ini beliau juga menjabat sebagai Rektor UIN Jambi. Kemudian, Suaidi Asy'ari ini merupakan alumni dari University of Melbourne. Nah, masuk kepada pembahasan. Pada artikel ini membahas tentang proses pelaksanaan perkawinan antar gerakan tarbiyah yang dinamakan dengan istilah yaitu ta'aruf. Ta'aruf di sini diartikan sebagai pengenalan, yaitu pengenalan antara dua calon mempelai. Kemudian pada proses ta'aruf ini, kedua calon mempelai itu dibimbing oleh seorang pembimbing yang jika pembimbing mempelai laki-laki disebut murabi dan pembimbing mempelai perempuan itu disebut murabiyah. Kemudian artikel ini juga membahas tentang gerakan tarbiyah dan agenda islamisasinya dan juga mengenai keluarga sebagai basis islamisasi. Nah, penjelasan yang pertama yaitu mengenai gerakan tarbiyah dan agenda islamisasinya. Tarbiyah itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya pendidikan. Kemudian menurut Martin van Bruines, gerakan tarbiyah ini ditandai yang pertama yaitu mereka sangat kritis terhadap negara sekuler dan mereka hanya percaya bahwa negara yang berdasarkan syariah itulah yang bisa adil. Kemudian yang kedua, mereka relatif tertutup. Nah, tertutup di sini artinya mereka itu hanya terdiri dari beberapa kelompok dan menghindari kontak dari orang luar. Kemudian yang ketiga, mereka menegaskan bahwa Islam adalah jalan total kehidupan dan tuntutan agar anggotanya sesuai dengan norma Islam di semua aspek kehidupan. Kemudian yang keempat, mereka melakukan pengawasan yang ketat terhadap anggota mereka dan menuntut standar moralitas yang tinggi. Nah, jadi sebenarnya gerakan tarbiyah ini tidak murni berasal dari Indonesia. Gerakan tarbiyah ini ada dan muncul karena dipengaruhi dan terinspirasi dari gerakan Islami di Timur Tengah, yaitu gerakan Ikhwanul Muslimin. Nah, Hasan al-Banna menyatakan bahwa islamisasi negara terlihat sebagai proses bertahap yang harus dimulai dengan pietisme yang lebih besar dalam masyarakat. Kemudian, gerakan tarbiyah ini juga bergerak dalam bidang kepedulian sosial. Contohnya di bidang pendidikan. Nah, pada bidang pendidikan ini, gerakan tarbiyah ini mendirikan sekolah formal dan memasukkan ide-ide mereka ke dalam kurikulum. Kemudian, gerakan ini juga bergerak di bidang zakat dan sedekah. Nah, jadi gunanya adalah untuk pelayanan sosial seperti beasiswa bagi siswa miskin, hitanan massal, kemudian bantuan bencana dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengenai keluarga sebagai basis islamisasi. Jadi peran penting keluarga itu sangat menentukan sekali terhadap keislaman seseorang. Dan peran orang tua itu jauh lebih penting terhadap keislaman anak-anaknya. Jadi ketika kita dilahirkan sebagai Islam itu karena orang tua kita itu beragama Islam. Kemudian kita juga harus bersyukur karena kita dilahirkan sebagai seorang muslim itu merupakan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mondestu. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyambung materi selanjutnya yaitu ta'aruf untuk membangun keluarga yang islami. Ta'aruf dalam membangun keluarga islami sangat penting dalam membangun sebuah keluarga secara Islam. Islami tarbiyah membuat agenda dan membuat gerakan yang sangat terkonsentrasi pada proses pembentukan keluarga melalui perkawinan. Mereka membentuk unit tersendiri yang disebut Lajna Munakahat, panitia atau biro pernikahan
yang biasanya terletak di satu kota atau kabupaten. Di bawah program Tarbiyah Aliyah ini atau pendidikan keluarga, ada juga nama lain yaitu Badan Koordinasi Kesejahteraan Keluarga atau sering disingkat dengan BKKS. Ini sama saja gitu, walaupun berbeda namanya, tapi tujuan mereka tetap sama. Mereka menjamin perkawinan yang dilakukan secara islamisasi, mulai dari pemilihan jodoh, membuat lamaran, pernikahan dan pesta, sampai mereka hidup bersama dan memiliki anak. Dengan adanya program ini mempermudah kita dalam mencari jodoh dan dengan melalui beberapa syarat-syaratnya. Proses ta'aruf tersebut dapat kita bandingkan dengan tahap pacaran. Di dalam ta'aruf, pertemuan itu sangat singkat, dibatasi berinteraksi, terus untuk saling mengenal satu sama lain tuh dibatasi, cuma boleh tuh kalau ada perantaranya, harus ada perantaranya gitu. Dan ta'aruf ini sangat dianjurkan di dalam Islam kan gitu, untuk menghindarkan diri dari perzinaan seperti itu, dan supaya tidak merugi juga. Sedangkan pacaran yaitu dia selalu melakukan pertemuan kapan dia mau, terus dia bisa berinteraksi secara langsung dan lebih dekat gitu. Dan pacaran ini sangat dilarang oleh Islam ya, karena bisa mendekatkan diri kita kepada perzinaan seperti itu, dan sangat merugikan sih. Namun di dalam program Tarbiyah Aliyah ada yang namanya murabbi sama murabbiyah, dimana dia tuh seperti panggilan buat panitianya gitu, sebagai ketua atau wakilnya seperti itu. Dan mereka ini di dalam program tarbiyah ini, murabbi dan murabbiyah itu mempunyai ketentuan di dalam program ini, di mana mereka meminta kepada para anggota untuk mengisi formulir secara lengkap dan kriteria pasangan yang diinginkan serta alasannya. Lalu nanti akan diseleksi oleh murabbi atau murabbiyah. Setiap calon-calon pasangan kita tuh diseleksi. Ketika sudah terpilih, barulah kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita dipertemukan antara kedua belah keluarga, lalu dibicarakan seperti apa ke depannya, bagaimana proses lamarannya, pernikahannya, semuanya itu disiapkan oleh murabbiyah dan murabbi gitu, sampai acara itu selesai dan tidak ada kendala seperti itu. Baiklah, dimana di dalam program Tarbiyah Aliyah ini itu ada yang namanya murabbi sama murabbiyah, yaitu seperti panggilan untuk panitia, dimana mereka yang mengurus dan mengolah semua sistem kerja pada program ini. Baiklah, selanjutnya itu ada mempromosikan ta'aruf gitu. Jadi program Tarbiyah Aliyah ini cara dia memperkembangkan ta'aruf pada saat itu yaitu dengan cara dipromosikan gitu. Mereka mempromosikan dengan cara publikasi populer, yaitu mempromosikan melalui buku-buku yang dibuat oleh beberapa orang penerbit yang sangat luar biasa, di mana mereka mempromosikan buku-buku yang baik yang bergenre fiksi maupun non fiksi gitu. Dengan begini, ta'aruf itu mudah untuk dikenal oleh masyarakat pada saat itu, karena ada sumbernya, ada bukunya gitu pada saat itu. Jadi proses ta'aruf pada saat itu mulai berkembang sedikit demi sedikit melalui beberapa cara yang dibuat oleh gerakan Tarbiyah Aliyah ya. Dan pada saat itu proses ta'aruf dipandang sebagai langkah menuju pernikahan yang ideal. Terima kasih. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Oke, baiklah. Jadi artikel ini membahas tentang bagaimana mereka mensosialisasikan ataupun mengajarkan
tentang bagaimana berkehidupan yang baik dalam berumah tangga. Dan sosialisasi ini diajarkan melalui seminar dan kursus, yang seminarnya dilaksanakan oleh Tarbiyah dan yang kursus ini dilaksanakan di KUA. Kursus ini adalah perintah dari pemerintahan pusat yang bertugas mencatat pernikahan antar muslim se-Indonesia. Kursus tersebut berisikan tentang kaidah hukum maupun etika tentang pernikahan sebagai rukun nikah, sah nikah, dan tata krama istri dan suami dalam berumah tangga. Dari kursus ini bertujuan memperkenalkan kebijakan atau pandangan tentang bagaimana pernikahan yang islami. Ini adalah tujuan daripada kursus tersebut, itu memperkenalkan kebijakan atau pandangan tentang bagaimana pernikahan yang islami itu seperti apa. Ini adalah tujuan daripada kursus itu. Beda yang dilaksanakan oleh Tarbiyah. Jadi Tarbiyah ini ada juga melaksanakan yang semacam itu, tetapi melalui lewat seminar, dan itu hanya diperuntukkan bagi wanita yang sudah menikah, dan memang dia terbuka untuk umum, tetapi rata-rata pesertanya adalah wanita. Pesertanya itu bisa dibilang terbilang banyak karena dihadiri kurang lebih dari 200 orang peserta setiap satu titik seminar. Jadi satu kali dalam seminar itu bisa dibilang dihadiri banyak orang, karena dihadiri dengan kurang lebih 200 orang peserta, dan rata-rata pesertanya itu adalah remaja, putra dan putri yang belum menikah. Pertama, adapun topik yang pertama yang dibahas dalam seminar tersebut itu membahas tentang ta'aruf, kemudian menikah. Untuk lebih jelasnya bisa kawan-kawan baca dalam artikel yang sudah disediakan. Jadi yang kedua adalah persiapan nikah. Topik yang kedua adalah persiapan nikah. Dan topik yang ketiga adalah seputar kriteria pasangan ideal. Topik yang ketiga adalah seputar pasangan ideal. Dan seminar ini sebetulnya bertujuan untuk membentuk komunitas yang benar-benar bersiap-siap menikah. Artinya bagi yang belum menikah, putra dan putri, pemuda dan pemudi itu sebelum melakukan ajang kepernikahan, dia harus mengetahui apa yang seharusnya dia ketahui dalam hal sebagai jikalau nantinya dia menjadi seorang suami, dia harus mengetahui apa yang mesti jadi kewajiban dia sebagai suami, dan jikalau dia seorang istri, apa yang kewajiban dia sebagai istri, dia harus mengetahuinya juga. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam artikel ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.